Baik, sekarang kita masuk ke definisi bunga. Jadi bunga tersebut merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh suatu lembaga atas jasa ya dalam menyimpan uang atau dari peminjam kepada suatu lembaga. Nah, jadi bunga ini adalah suatu imbalan ya intinya. Baik yang diberikan oleh suatu bank kepada seorang yang menabung ataupun yang diberikan seorang yang meminjam kepada yang memberikan pinjaman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis bunga. Yang pertama itu merupakan bunga tunggal, yang merupakan bunga yang diberikan, yaitu berdasarkan perhitungan modal awal. Nah, perhitungannya modal awal. Jadi modal awal yang dijadikan fokus. Nah, di sini ada jika modal awal adalah M0, ya. M0 itu modal awal atau bisa juga disebut simpanan awal, ya. Mendapat bunga sebesar B, ya, B dalam persen, B-nya itu bunga dalam persen. Ya, misalnya per bulan itu. Ya, maka setelah N bulan besar MN-nya menjadi, nah ini MN itu adalah tabungan akhir ya, atau mungkin yang bisa kita sebut dengan apa namanya, modal akhirnya ya. MN sama dengan M0. M0 tadi adalah modal awal ya, atau simpanan awal. 1 plus N kali B ya. N ini berapa bulan ya, B-nya ini suku bunganya berapa. Nah, misalnya aja contoh di sini. Nah, Pak Amir menabung di suatu bank itu sebesar 1 juta. Nah, ini M0 ini ya, simpanan awal atau modal awalnya 1 juta. Nah, jika bank tersebut memberikan bunga 2% per bulan, nah ini bunganya, suku bunganya 2% ya. Nah, di mana bunga tersebut merupakan bunga tunggal. Nah, bunganya bunga tunggal ya. Ya, tentukan banyak tabungan Pak Amir setelah 8 bulan menabung. Nah, ini jadi berapa banyak tabungannya dia selama 8 bulan tersebut dengan asumsi tidak ada biaya administrasi dan Pak Amir tidak menarik dan menyetor tabungan lagi. Jadi sekali itu aja nyetornya. Nah, kita masuk ke rumus MN sama dengan M0 kali 1 N plus N kali B ya. Nah, di sini ada M8. Kenapa 8? Karena 8 bulan ya. Dia setelah 8 bulan menabung ya. 8 1 juta kali 1 plus 8. 8 ini periodenya, jadi 8 bulan ya kan. Dengan suku bunga atau B-nya 2%. 2% berarti 2 per 100. Seperti itu. Nah, M8 1 juta kali ini. Jadi hasil dari 8 kali 2 per 100 itu adalah ini. Sehingga menghasilkan 1,16. Jadi 1 plus 0,16, 1,16. Sehingga M8 sama dengan 1 juta 160 ribu. Jadi itulah tabungan Pak Amir selama 8 bulan menabung. Itu 1 juta 160 ribu. Nah, ini jika menggunakan bunga tunggal ya, yang mana dia perhitungannya dengan modal awal seperti itu. Nah, lanjut kita ke bunga majemuk ya. Nah, dikatakan bunga majemuk apabila bunga yang diberikan itu berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya ya. Nah, jika modal awal itu M0 ya, mendapatkan bunga majemuk ya sebesar B. Ya, kembali lagi M0 itu yang setoran awal ya, atau tabungan awalnya. Dia mendapatkan bunga sebesar B. Nah, setelah N bulan ya, setelah N bulan lamanya menabung, besar modal MN-nya itu menjadi ini. MN sama dengan M0 kali 1 plus B
ya berpangkat N. Jadi 1 plus B-nya yang berpangkat N. Nah, kita menggunakan cara yang menggunakan contoh soal yang sama, cuma di sini berbeda saja bunganya. Nah, misalnya Pak Amir menabung di bank itu sebesar 1 juta ya. 1 juta yang disetorkan ke bank. Nah, jika bank tersebut memberikan bunga 2%, nah, oke, per bulan, di mana bunga tersebut merupakan suatu bunga majemuk. Nah, bedanya kalau tadi yang bunga tunggal, sekarang bunga majemuk. Nah, tentukan banyaknya tabungan Pak Amir setelah 8 bulan menabung. Ya, kembali lagi asumsinya tidak ada biaya administrasi dan juga Pak Amir tidak ada narik dan nyetor tabungan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan jadinya MN ya, MN ini setoran jumlah uang di akhirnya sama dengan M0 ya 1 plus B berpangkat N. Ya. Karena Pak Amir nabungnya itu sampai 8 bulan jadi M8 ini 1 juta. 1 plus ya 2/100 berarti 2% suku bunganya. Nah, ini berpangkat 8. 8 ini periodenya menabung. Ya, sama 8 bulan ya. Oke, ini dijumlahkan. Ya, ini dengan karena 2/100 0,02. Oke, dijumlahkan jadi 1,02 berpangkat 8. Oke, 1,02 berpangkat 8 menghasilkan 1,1716 ini ya. Sehingga kalau ini kalikan dengan 1 juta, hasilnya adalah M8 sama dengan 1.171.600. Ya, jadi tabungan Pak Amir setelah 8 bulan menabung itu adalah 1.171.600 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan persentase bunga tunggal? Nah, persentase bunga tunggal misalnya dalam suatu soal itu tidak diketahui bunganya itu berapa persen. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara berikut ya. B sama dengan B besar per M0 kali 100% ya. Dimana B itu adalah bunga tunggalnya berapa? Ya, B besarnya nih ya. Perhatikan kalau B besar ini jumlah bunga tunggal, sedangkan M0 itu adalah simpanan atau tabungan awal ya. Nah, contohnya di sini diketahui suatu bunga tunggal ya, sebesar 50.000. Jadi ini bunga saja ya, bunganya saja yang dapat 50.000. Nah, pada tabungan senilai 1 juta. Ya, tentukan persentase bunga tunggalnya ya. Caranya mudah sekali. Tadi kan B kecil ya, B kecil itu yang persentase bunga. B-nya ini itu berapa total bunganya? Yaitu 50.000 ya kan? Sedangkan M0 itu adalah ini tabungan awalnya. Sehingga menghasilkan 50.000 per 1 juta. Nah, ini yang dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 5%. Jadi persentase bunganya itu adalah 5%. Seperti itu.